Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Qadri. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 21 tahun 2022. Saya ada di kelompok 3 dengan NDH 30. Di video kali ini, saya ingin menceritakan tentang tugas saya, yaitu analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Selamat menyaksikan. Tugas yang saya dapat adalah menentukan suatu isu sesuai tupoksi Anda, di mana saya adalah seorang apoteker, terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, lalu menggambarkan kondisi saat ini dengan memberikan data dan fakta yang merupakan ketidaksesuaian dengan aturan atau konsep manajemen ASN dan smart ASN. Lalu, saya diminta untuk membuat analisa dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan dan menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Tupoksi apoteker. Menurut Permenpan nomor 13 tahun 2021 tentang jabatan fungsional apoteker, yang pertama adalah penyusunan rencana praktek kefarmasian, lalu pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga adalah pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik, dan pelayanan farmasi khusus. Pada video kali ini, saya akan spesifik membahas tentang pelayanan farmasi klinik, di mana menurut Permenkes nomor 26 tahun 2020, yaitu tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, salah satunya adalah pelayanan farmasi klinik, yang isinya adalah pengkajian dan pelayanan resep obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite untuk puskesmas rawat inap, lalu ada pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, pelayanan kefarmasian di rumah atau home care, dan monitoring efek samping obat. Untuk kondisi saat ini di Puskesmas Sungai Raya, terkait pelayanan farmasi klinis, hanya pengkajian dan pelayanan resep saja yang sudah berjalan dengan maksimal. Untuk pelayanan informasi obat dan konseling itu masih belum dilakukan dengan maksimal, sedangkan untuk visite, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat masih tidak dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah kurangnya tenaga kefarmasian di apotek, sehingga tidak semua kegiatan pelayanan farmasi klinis dapat dilaksanakan. Lalu, terbatasnya sarana dan prasarana, seperti tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan kegiatan konseling, dan kurangnya bahan edukasi terkait penggunaan khasiat dan efek samping obat. Yang ketiga, terbatasnya waktu dikarenakan tenaga apoteker yang tidak hanya melakukan kegiatan pelayanan saja, tetapi juga melakukan kegiatan manajerial seperti membuat laporan dan lain-lain. Yang terakhir, tidak semua kegiatan pelayanan informasi obat ke pasien ataupun ke tenaga kesehatan terdokumentasi. Sehingga dapat dianalisa dampak yang terjadi. Yang pertama adalah pelayanan farmasi klinik di puskesmas yang kurang maksimal. Yang kedua, ruang farmasi yang seharusnya menjadi tempat informasi obat di lingkungan puskesmas fungsinya menjadi tidak maksimal. Lalu, pasien yang lebih sulit untuk mendapatkan pelayanan informasi obat. Yang keempat, kurang terpantaunya resiko efek samping obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang kelima, tidak terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga pasien dalam penggunaan obat dan alkes yang tepat. Yang keenam, kurangnya pengakuan profesi apoteker oleh masyarakat. Sehingga gagasan kreatif yang saya buat untuk menyelesaikan isu tersebut adalah yaitu membuat program kegiatan bernama TATO atau Tanya Apoteker Terkait Obat sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan informasi obat, di mana terdapat program dimulai dari tanya jawab terkait obat secara online dan offline dengan pasien, serta membuat media edukasi secara berkala. Untuk rencana kegiatan adalah membuat form tanya jawab melalui Google Form secara online untuk menuliskan pertanyaan pada form yang telah. Untuk rencana kegiatan dari program TATO adalah yang pertama, membuat form tanya jawab melalui Google Form untuk secara online,
atau menuliskan pertanyaan pada form yang telah dibuat untuk pasien atau tenaga kesehatan kepada apotek, terkait pertanyaan mengenai penggunaan, khasiat, efek samping, interaksi, dosis, dan hal lainnya yang berhubungan dengan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yang nantinya akan dijawab melalui telepon, pesan singkat, ataupun tatap muka.